Jadi di dunia ini ada beberapa tempat yang disebut Blue Zone. Jadi ada bukunya. Jadi ini sudah diangkat oleh penulis Dan Buettner ini. Dia mengunjungi tempat-tempat Blue Zones ini, zona biru ini, dan tinggal beberapa waktu di antara mereka sambil mempelajari apa saja sih kebiasaan orang-orang di atas 100 tahun ini. Jadi ada beberapa tempat sih yang disebutkan ya. Contohnya adalah Nicoya Peninsula di Costa Rica, kemudian Sardinia di Italia, kemudian Ikaria di Inggris ya, di Yunani, kemudian di Jepang, di Asia kita punya Okinawa, dan di Amerika cuma di California, yaitu di Loma Linda. Tetapi yang mengejutkan di edisi terakhirnya Singapura ini masuk loh. Singapura itu masuk. Hebat sekali negara tetangga kita ya. Oke, jadi dari pengamatan langsung Dan Buettner di tempat-tempat ini untuk beberapa waktu, diambillah kesimpulan ada 9 resep yang in common. Jadi sama nih, di grup-grup ini ada semua ini. Tentu ada perbedaan, tetapi diambil yang sama. Yaitu ada 9 hal katanya. Ada 9 hal, kita sebut satu-satu dulu. Ya. Yang nomor 1 adalah move naturally. Jadi bergerak secara alamiah. Artinya apa? Ya kalau sebagai contoh ya, kita bilang olahraga 1 jam ke gym dan sebagainya. Anda terjaga itu kira-kira 16 jam. 16 jam loh Anda bangun ya. Tidur 8 jam lah katakan. Kalau Anda cuma olahraga di gym 1 jam, nggak cukup. 15 jamnya ngapain? Nah, itulah makanya dibilang move naturally. Waktu Anda duduk, kadang orang kantoran duduknya itu katanya 8-9 jam. Anda harus gerak-gerak lah. Kemudian yang kedua, purpose. Jadi hidup itu mesti ada tujuan. Jadi jangan asal hidup aja. Kayak, apa sih orang ngomongnya? Oh santai aja hidup saya. Pokoknya kayak kotoran di ngambang di kali itu. Jangan. Mesti ada purpose. Kemudian yang ketiga adalah downshift. Dia bilang downshift itu kita perlu mengurangi stres. Semua orang tuh pasti ada stresnya masing-masing. Untuk mengurangi stres kita perlu waktu menyendiri sendiri dalam bentuk apa? Mungkin meditasi, mungkin menenangkan, pokoknya apa saja untuk stress reliever. Artinya bisa Anda pergi dengan teman-teman, dengar-dengar musik dan apapun lah yang bisa menyebabkan Anda lebih santai. Yang keempat ini adalah dari Okinawa terutama ini ya. Dari Okinawa ada istilah dia, hara hachibu. Jadi artinya makan itu cuma 80%. Ini ada kaitannya dengan caloric restriction. Jadi caloric restriction ya. Jadi dikurangi kalorinya. Kita punya hadis yang baik sekali kan untuk anak-anak TK itu kan. Makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, itu plant slant. Jadi utamakan vegetable, sayuran. Ya. Sayuran itu diutamakan daripada makanan dari makhluk hidup. Kemudian yang keenam, itu mereka semua minum wine, jadi anggur merah ya. Pada sore hari, jam 5, jam 6. Tetapi in moderation. Jadi memang penelitian sudah menunjukkan bahwa red wine itu sangat baik untuk vaskular kita, tapi in moderation. Katanya cuma 1 cup lah, 1 gelas lah, setengah gelas, 1 gelas ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah right tribe. Jadi kita ini perlu punya komunitas yang lebih luas. Jadi ada kelompok lah. Kelompok itu bisa mungkin kaitannya dengan agama dan sebagainya lah. Pokoknya manusia itu berkelompok, sosialisasi. Karena manusia itu makhluk sosial. Ibaratnya kalau dia menyendiri, misalnya seperti orang-orang yang gangguan jiwa ya, ada gangguan jiwa schizofren ya, itu ada tipe tertentu dia maunya sendiri. Itu nggak bakal umur panjang itu. Karena manusia adalah makhluk sosial. Kemudian yang berikutnya adalah love one's first. Jadi Anda harus dekat dengan orang yang bisa membela Anda mati-matian. Siapa itu? Keluarga sendiri. Ya, belum tentu kalau teman ini lebih di dalam lingkup sempit ya, terutama keluarga langsung Anda, ya. Kemudian juga yang terakhir itu adalah belong. Belong itu artinya kita ini sebagai umat manusia, ya. Kita merasa walaupun kita berbeda, tapi kita punya persaudaraan. Ada motif yang sesuai ya, yaitu lagunya Michael Jackson barangkali ya. We are the world. Kita melihat manusia itu bersaudara. Persaudaraan antar manusia. Itu sangat membantu. Saya cuma baca ini. Saya cuma review dari buku Blue Zones. Artinya zona-zona biru. Orang dengan penduduk 100 tahun yang paling banyak. Semoga tentu kita bisa meniru kiat-kiat mereka. Ya, nanti diulang lagi, dicamkan. Jadi sayangnya saya sebagai dokter juga melihat ya bahwa banyak dokter tuh hanya mengobati yang sakit. Jadi sebenarnya tujuannya kan supaya Anda sehat dan umur panjang.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya.